kelompok 3 akan mempresentasikan ujian akhir semester kami kali ini. Yang pertama, sini ada Azriel, lalu ada Lestari, lalu ada saya sendiri Alexandra, ada Aura, dan ada Reva. Jadi langsung aja kita mulai. Di sini kami akan membahas mengenai studi kasus, yaitu Uni Eropa yang meluncurkan program baru bernama Global Gateway. Uni Eropa meluncurkan program alternatif pendanaan pembangunan infrastruktur senilai 300 miliar euro atau senilai 340 miliar US dollar bernama Global Gateway selama periode 2021 hingga 2027. Global Gateway memiliki tujuan untuk menyaingi program jalur sutra baru milik Cina. Program ini diluncurkan untuk membantu mendukung pemulihan global, yaitu peningkatan perdagangan dan hubungan antara Uni Eropa dengan negara-negara mitra di seluruh dunia. Global Gateway disebut sebagai peta jalan untuk investasi besar dalam pembangunan infrastruktur di seluruh dunia. Selain itu, program ini juga berfungsi untuk memobilisasi investasi pengembangan jaringan digital, energi bersih dan transportasi, serta untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian di seluruh dunia, terutama di negara yang berpenghasilan rendah. Alternatif pendanaan akan bersumber dalam beberapa bentuk, yaitu hibah, investasi dari negara anggota, bank pembangunan mereka, sektor swasta dan badan pembiayaan Uni Eropa, termasuk Bank Investasi Eropa. Proyek infrastruktur ambisius ditujukan untuk mendukung peningkatan perdagangan dan hubungan antara Uni Eropa dengan negara mitra di seluruh dunia dalam jangka waktu 6 tahun. Menurut Presiden Komisi Eropa, bahwa program pendanaan itu menawarkan alternatif utang program infrastruktur yang lebih sehat daripada milik Cina yang bernama Belt and Road yang dituduh sejak 2013 membebani beberapa negara dengan utang besar. Presiden Komisi Eropa menyebutkan bahwa Global Gateway sebagai peta jalan untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur di seluruh dunia. China meluncurkan Belt and Road yang merupakan proyek unggulan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013. Proyek China tersebut sering dikritik karena dinilai sebagai upaya China untuk memperluas pengaruhnya. Juga beberapa negara mitranya yang didorong untuk membiayai proyek lewat utang. China menolak pandangan tersebut dengan mengatakan bahwa mereka sangat menghormati dan mengapresiasi kedaulatan mitranya dengan memberikan pinjaman yang menguntungkan untuk proyek bersama. Namun, beberapa kritikus mengatakan bahwa persyaratan kontrak Beijing ini tersebut seringkali mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia, tenaga kerja, dan lingkungan. Berbalikan dengan Cina, Uni Eropa tak akan menimbulkan beban utang berlebihan pada negara-negara mitra dengan melakukan investasi selama 6 tahun ke depan. Justru, Global Gateway akan menjadi merek terpercaya yang menonjol dengan kualitas yang tinggi, standar yang andal, juga tingkat transparansi, serta tata kelola yang baik. Uni Eropa juga mempertimbangkan pembuatan fasilitas kredit baru untuk perusahaan Eropa yang menjual ke pasar di luar Uni Eropa yang diharapkan mampu membantu mereka bersaing dengan pesaing bisnis mereka yang disubsidi besar. World System Theory membagi dunia menjadi 3 wilayah, yaitu core, semi-periphery, dan periphery. Wilayah core adalah wilayah yang terbilang maju secara pendapatan ekonomi, teknologi, dan produksi yang lebih bervariasi dalam jumlah yang besar. Wilayah periferi adalah kebalikan dari core, perekonomian rendah, teknologi minim, dan produksi yang cenderung sederhana. Sedangkan wilayah semi-periferi memiliki karakteristik keduanya, yakni memproduksi tenaga kerja, namun juga memiliki industri yang maju seperti negara di wilayah core. Dalam strukturalisme, aktor yang berperan yaitu kelas, negara dan masyarakat, dan aktor non-negara beroperasi sebagai bagian dari sistem kapitalis dunia. Namun, mereka beranggapan bahwa aktor kunci dari hubungan internasional adalah kelas sosial.
faktor ekonomi dianggap sebagai faktor paling penting dalam hal ini. Struktur dari sistem internasional yang dikehendaki oleh kaum strukturalis yaitu sistem internasional sistematis dan bersifat global sentris. Lalu yang terakhir ada keterkaitan antara studi kasus dengan teori neostrukturalisme. Keterkaitan teori ini relevan dengan apa yang dilakukan Uni Eropa dalam peluncuran programnya yaitu Global Gateway. Uni Eropa memiliki keunggulan investasi dan infrastruktur yang dinilai dapat meyakinkan negara-negara agar turut bergabung dalam kerjasama program pendanaan Global Gateway tersebut. Dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa Uni Eropa menawarkan alternatif hutang program yang sehat, serta mempertimbangkan pembuatan fasilitas kredit baru untuk mitranya yang menjual ke pasar di luar Uni Eropa yang diharapkan mampu membantu mereka untuk bersaing. Hal ini akan membuat negara dan perusahaan mitranya tertarik sehingga menimbulkan ketergantungan kepada Uni Eropa. Dengan adanya Global Gateway oleh Uni Eropa, juga dinilai bermanfaat serta efisien untuk membantu menghapus kesenjangan yang terjadi antar negara dengan negara yang mitranya akan memanfaatkan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan mereka. Melihat dari sudut pandang strukturalis, ketertarikan negara-negara untuk menjalin kerjasama dengan program Global Gateway mengindikasikan adanya ekspektasi mengenai penciptaan keharmonisan sebagai akibat dari pemenuhan infrastruktur yang memadai, di mana infrastruktur tersebut dapat terpenuhi karena peranan pinjaman dari Global Gateway. Sekian dari kelompok 3, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.